Puji nama Tuhan, Shalom, selamat kita beribadah di dalam pada hari Jumat ini ya. Kita merayakan Jumat Agung di mana Tuhan Yesus telah mati buat setiap kita. Di mana Tuhan Yesus Dia buat kita kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya sudah menebus setiap hidup kita. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan kami datang kembali ke hadapan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau ya Tuhan memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Dia penebusku. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang dari rumah semangat yang bersalah karenanya terus dosa yang kita akan terima, dia akan terima semua yang sakit. Aku yakin bersama, aku yakin
kasihan kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku.
siapkan hati kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita untuk kita menerima satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia Bapa.
Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi hadirat Allah sanggup untuk menjangkau setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau sudah melawat setiap pribadi kami. Kami percaya kami boleh dapat melihat ketika Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami akan mendapatkan kemenangan, kelepasan, kesembuhan. Itu akan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami dapat merenungkan kembali akan karya-Mu yang besar di atas kayu salib. Kalau setelah lagi kami akan bersama-sama menikmati firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang ada di rumah-rumah kami, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Engkau pakai dengan urapan dan kuat kuasa dari tempat kami. Terima kasih Bapa di surga, singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh dapat menangkap pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa pada pagi hari kami siap untuk diberkati lewat penyampaian firman Allah. Maksudnya kita yang siap diberkati oleh firman Allah, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka, tetapi saya dengan percaya kita ada di rumah kita masing-masing, kita boleh dapat bersama-sama beribadah, kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dia mati karena untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia mati di atas kayu salib lewat jalan sengsara dan penderitaan. Penderitaan yang di atas kayu salib itulah yang dapat menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Itulah yang dapat menyelesaikan semua kutuk atas dosa kita. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan adalah 3 hal yang membuat kematian Yesus yang berbeda. Kita akan belajar dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh dan daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat
termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kita melihat di sini bagaimana Yesus menjelang dia akan mati. Dikatakan di sini, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kita melihat bahwa jam 12 itu adalah matahari tepat persis ada di tengah-tengah kita. Itu adalah puncak di mana matahari bersinar, dan tentunya bumi akan menjadi panas kalau di tempat kita. Dan pada waktu itu kita melihat di sini ketika Yesus disalib jam 12, tiba-tiba kegelapan itu meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi kita melihat di sini bahwa terjadi kegelapan di siang hari. Kapan itu terjadi? Peristiwa ini benar-benar terjadi ketika Yesus disalibkan. Dikatakan di sini bahwa matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus, dia adalah pribadi yang kudus, pribadi yang suci, tetapi dia harus rela mati. Kita melihat di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama, di mana Yesus rela memberikan hidupnya bagi kita untuk dia. Hal yang pertama yang kita akan lihat di sini bahwa Yesus memilih untuk memberikan nyawanya daripada berkuasa menghindari kematian. Yesus memilih untuk memberikan nyawanya daripada berkuasa untuk menghindari kematian. Ini artinya bahwa Yesus bisa saja dia menghindar dari kematian. Dia memiliki kuasa untuk menolak kematian itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus tidak menghindari dari kematian, tetapi Yesus memilih untuk menyerahkan nyawanya. Dikatakan di sini bahwa Yesus mati bukan karena dia tidak berdaya menghadapi kematian. Jadi kita melihat di sini kematian Yesus itu berbeda dengan kematian manusia yang berdosa. Kalau kematian manusia yang berdosa, mereka tidak bisa melawan kematian. Ketika kematian itu datang menimpa seseorang, maka seseorang itu tidak bisa menghindar. Dia tidak bisa menolak ketika kematian itu datang. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus bisa menolak ketika kematian itu datang dalam kehidupannya, karena dia memiliki kuasa untuk menghindari kematian. Jadi kita melihat di sini Yesus mati bukan karena dia tidak berdaya menghadapi kematian, tetapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ada satu sikap yang diambil oleh Yesus, di mana Yesus berkata dan berseru kepada Bapaknya dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku." Di ayat yang ke-46. Ini artinya bahwa sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, maka Yesus tidak akan pernah bisa mati. Ini yang perlu kita ketahui. Tanpa ada penyerahan yang diberikan oleh Yesus, Yesus adalah pribadi yang sempurna. Jadi kita melihat di sini bahwa setelah Yesus menyerahkan nyawanya, maka dia akhirnya mati. Jadi kita melihat di sini, inilah yang membedakan kita sebagai manusia yang berdosa dengan Yesus. Karena Yesus
Dia mati bukan karena dia tidak berdaya melawan kematian, tetapi Yesus mati karena dia benar-benar menyerahkan nyawanya. Ada satu sikap yang dia berikan untuk dia mati di atas kayu salib. Kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus pasal 15 yang dikatakan bahwa maut tidak berkuasa. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya, jadi kita melihat di sini bahwa maut tidak bisa dikalahkan oleh manusia yang berdosa. Tetapi maut bisa dikalahkan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut. Dan maut, kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah puncak kemenangan Yesus. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Kita akan melihat hal yang kedua, Yesus rela mati dalam kehinaan meskipun dia adalah Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus ini adalah pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang tidak tersentuh dengan dosa. Allah ketika berada di surga, dia menerima segala pujian hormat dari para malaikat. Allah yang duduk di atas singgasana, dialah yang memerintah alam semesta ini. Tetapi dia rela menjelma menjadi manusia. Dia rela menjadi sama seperti manusia dan bahkan lebih dari itu. Kita melihat Yesus rela disalibkan dengan penjahat. Kita melihat bahwa di kanan kiri Yesus ada dua penjahat yang mereka telah melakukan kejahatan yang pantas atau setimpal dihukum dengan hukuman salib. Hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang diberikan kepada penjahat kelas kakap. Dan kita melihat di sini kedua penjahat itu mereka memang pantas, mereka memang layak untuk menerima hukuman salib. Tetapi Yesus dia tidak didapati sedikit pun kesalahan yang ada padanya. Yesus tidak melakukan pelanggaran dan dosa, tetapi dia rela berada di tengah-tengah penjahat, di mana banyak orang akan mencibirkan bibirnya. Mereka akan menghina, mereka akan berkata kepada kedua penjahat ini, ya, ini sudah menjadi balasanmu, rasakan sekarang. Yesus ada di tengah-tengah orang-orang yang membenci kedua penjahat itu. Dan Yesus rela mau untuk menerima hujatan-hujatan seperti itu. Dan kita melihat di sini bahwa inilah yang mau dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan Allah yang menjadi status keberadaannya tidak dipertahankan kealahannya, tetapi Yesus memilih untuk menjadi seorang manusia atau menjadi hamba. Kita melihat di sini Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya dalam kesendirian. Ya, kita melihat di sini bahwa Yesus menghadapi penderitaan ini seorang diri. Bagaimana ketika pada waktu itu Yesus dikhianati oleh muridnya yang bernama siapa? Petrus. Yesus juga dikhianati oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas. Dia dijual dengan 30 keping uang perak. Dia juga dikhianati oleh Petrus ketika ayam berkokok. 3 kali Petrus menyangkal Yesus sebanyak 2 kali. Dan kita melihat pada waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya mereka berlari meninggalkan Yesus. Ketika Yesus diperhadapkan
pada pengadilan, dia disidang, dia disesat, dia dianiaya, dia diludahi, dia difitnah. Tidak ada satupun yang membela Yesus dari murid-muridnya. Jadi kita melihat di sini Yesus merasa seorang diri. Dia dalam penderitaan, dalam keadaan ketersendirian. Sehingga pada pagi hari ini betapa sedih dan susah ya. Ketika tidak ada lagi, ya, kalau kita lagi susah, kita lagi sedih, ya tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang mempedulikan kita, ya, tidak ada yang menolong kita, pasti kita akan merasa sedih, kita akan merasa susah. Demikian juga secara manusia Yesus mengalami hal yang seperti ini. Tidak ada yang menemani Yesus ketika Yesus sedang ada di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang dia alami. Kita akan melihat hal yang ketiga, Yesus mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita melihat di sini hal yang ketiga, tiga hal yang berbeda dari kematian Yesus daripada setiap orang-orang yang berdosa yang mengalami kematian. Adalah kematian Yesus ini akan mendatangkan satu keuntungan atau faedah bagi manusia yang berdosa, di mana dikatakan di sini bahwa Yesus mati untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang-orang yang percaya. Tanpa kematian Yesus, maka manusia tidak akan bisa memperoleh hidup yang kekal di dalam surga. Ya. Tanpa kematian Yesus, maka manusia yang berdosa akan mengalami kematian dan kebinasaan untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Tidak ada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang diterima oleh manusia yang berdosa adalah kematian kekal, kematian yang kedua, yaitu di dalam jurang api neraka, binasa untuk selama-lamanya. Ya, oleh sebab itu kita patut bersyukur pada pagi hari ini lewat kematian Yesus. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16 yang dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi pada pagi hari ini, inilah yang menjadi keuntungan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana ada jaminan hidup yang kekal, hidup untuk selama-lamanya. Kita akan melihat di sini bahwa kematian bukan akhir dari segalanya bagi orang-orang yang di luar Yesus. Kematian itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi bagi kita, kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang akan kita lewati setelah kematian. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, tidak dibatasi oleh waktu, dan kita pasti akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Hal yang kedua, lewat kematian Yesus, Dia memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Dikatakan kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Rumah kita yang sesungguhnya itu bukan ada di bumi ini. Rumah kita yang sesungguhnya ini adalah ada di dalam kekekalan, yaitu di dalam surga, di mana pada waktu manusia pertama kali diciptakan, Allah menghembuskan rohnya. Allah memberikan rohnya kepada manusia, yaitu Adam. Ketika manusia itu telah dihembusi oleh roh Allah, Adam yang terbuat dari tanah liat ini menjadi hidup, dan di dalamnya ada roh Allah. Oleh sebab itu pada
pagi hari ini, kalau kita melihat di sini, kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, ini firman Tuhan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ya, kita melihat di sini bahwa dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Ini artinya bahwa orang-orang yang dibebaskan dari belenggu dosa, orang-orang yang dibebaskan dari perhambaan dosa, orang-orang yang dibebaskan dari segala macam bentuk ikatan dosa. Dikatakan di sini, yang mereka akan pulang dan masuk ke Sion. Sion ini adalah gambaran surga. Dan dikatakan di sini, ya, mereka akan pulang dengan bersorak-sorai dan bersukacita. Bukan sukacita yang sementara, tetapi sukacita abadi. Itu akan meliputi mereka, ya, dan kegirangan dan sukacita itu akan memenuhi kehidupan mereka. Ya, kedukaan dan keluh kesah tidak akan ada lagi di sana. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mau mensyukuri buat karya Kristus di atas kayu salib. Bila lewat ketiga hal ini, kita tetap terus dapat selalu bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Nya yang besar yang Dia berikan kepada kita. Kita mau tetap terus meyakini bahwa lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus mati berbeda dengan manusia yang berdosa ketika mereka mati. Ada makna yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, ya, di mana Yesus memilih untuk memberikan nyawanya, meskipun Dia memiliki kuasa untuk menghindar, tetapi Dia memilih untuk memberikan nyawanya. Dan kita melihat di sini Yesus rela mati dalam kehinaan, meskipun Dia adalah Allah pencipta alam semesta ini. Dia rela mengambil rupa untuk menjadi hina, ya. Bahkan Dia rela menjadi hamba. Dan kita melihat bahwa bagian yang ketiga, kalau kita melihat bahwa lewat kematiannya Yesus mati untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita mau percaya, kita mau yakin bahwa kematian Yesus itu bukanlah satu kematian yang sia-sia, bukanlah satu kematian yang orang lain katakan ini adalah kematian karena Dia tidak berdaya, karena Dia kalah. Tetapi kematian Yesus bukan karena Dia kalah, bukan karena Dia tidak berdaya. Yesus mampu, Dia sanggup untuk mengalahkan maut, tetapi Dia rela menyerahkan nyawanya. Supaya apa? Supaya, ya, kita yang berdosa ini boleh dapat memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh dapat merenungkan kembali akan karya Kristus di atas kayu salib. Kami boleh dapat mengingat kembali akan kasih setia-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami boleh dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib itu memberikan pengharapan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kepastian itu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
dan telah diremukkan oleh karena dosa dan kejahatan manusia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa kita dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sama-sama mengatakan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau bersama-sama mengangkat cawan anggur darah Yesus, darah yang sudah dicurahkan dari atas bukit Kalvari, darah yang sudah dipakai untuk menyucikan dan menebus dosa kita, darah yang dipakai untuk mementeraikan kita menjadi milik Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sedang makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa kita dipersekutukan dengan darah Kristus? Amin. Kita sama-sama meminumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya akan
percaya kita semua sudah diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya kami percaya selama kita masih belum mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, maka kita akan tetap terus untuk sementara waktu menjalankan ibadah secara online. Kiranya ini tidak mengurangi semangat dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tetap terus senantiasa memiliki kerinduan beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan tetap terus setia kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian.
juga Engkau memberkati setiap kami, usaha pekerjaan kami, apapun bidang usaha pekerjaan kami percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat Allah, sehingga berkat Allah dicurahkan mengalir melimpah di tengah-tengah usaha pekerjaan kami. Kau mengangkat usaha pekerjaan kami naik lebih tinggi lagi. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi setiap tangan-tangan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat dan menjadikannya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Republik Indonesia. Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan juga Tuhan kami berdoa untuk lembaga-lembaga tinggi negara, MPR, DPR, dan juga lembaga-lembaga tinggi yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan bahwa tetap memampukan para pemimpin-pemimpin kami ini untuk dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, untuk boleh dapat membawa bangsa dan negara ini kepada satu keadaan di mana bangsa kami dapat menikmati bangsa yang sejahtera dan makmur. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini kalau Tuhan izinkan Tuhan bangsa kami mengalami Tuhan satu peristiwa di mana ada wabah Tuhan virus COVID-19 ini Tuhan sedang Tuhan mewabah di negeri kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang jauh lebih besar di atas segala pengaruh dari virus ini yang akan mendatangkan kematian. Tetapi kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk mendatangkan kehidupan. Pada saat ini Tuhan kami percaya bahwa biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk boleh dapat menghalau Tuhan virus COVID-19 ini dari negeri kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kehidupan kepada bangsa kami. Lewat kematian itu akan mendatangkan kehidupan bagi kami, khususnya orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan pakai gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, supaya boleh dapat menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar mereka. Tuhan pakai jemaat-jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka boleh dapat mewartakan nama Yesus. Mereka boleh dapat memberitakan berita kesukaan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan, mereka yang sedang ada di dalam kebinasaan. Kami percaya Tuhan pakai Tuhan jemaat-jemaat dan para hamba-Mu untuk boleh dapat Tuhan menjadi penyalur-penyalur berkat Allah. Terang dan garam itu akan tetap terus Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa khususnya untuk daerah Jember dan sekitarnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjaga melindungi Tuhan daerah Kabupaten Jember ini dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan akan memenuhi Tuhan Kabupaten Jember ini, sehingga bukan wabah kematian yang akan menguasai daerah Jember, tetapi kami percaya biar atmosfer kemuliaan Tuhan akan memenuhi daerah Jember dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan Kau memberkati setiap keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, bahkan berkat Allah turun sampai kepada cucu-cucu kami. Terima kasih Bapa di surga. Bila kami boleh tetap terus senantiasa aktif untuk mengikuti ibadah online pada hari-hari berikutnya ya Tuhan. Untuk hari Minggu besok, di mana kami akan merayakan Paskah, hari kebangkitan dari kematian. Kau sudah menang mengalahkan maut. Bila kami mau tetap terus senantiasa untuk mau mengambil bagian mengikuti ibadah lewat online Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita sekalian, mulai pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah yang besar dan sempurnanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang berjalan sudah diberkati pada pagi hari ini. Kita katakan bersama-sama,